Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Triana, NPM 1931090278, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Erin Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Indonesia. Pembahasan pertama, model pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis di Indonesia. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain, dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan pelayanan berbeda kepada sasaran didik yang berbeda, sesuai dengan karakteristik masing-masing, termasuk di dalamnya pendidikan dan pembinaan bahasa Indonesia. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dan masyarakat juga amat penting dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pendidikan tersebut. Di sini maksudnya adalah pendidikan yang demokratis dalam setiap individu adalah membebaskan anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Tujuan dari pendidikan demokrasi yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Kedua, demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Adapun upaya untuk mencapai pendidikan demokratis yang berhasil, yaitu yang pertama, memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik. Sekolah harus mempunyai kemandirian, memiliki kebebasan otonomi. Kebebasan akademik diperlu guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain. Berpikir kreatif menemukan solusi atas masalah yang dihadapi bersama. Yang kedua yaitu pendidikan kebinekaan. Kebinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya termasuk kehidupan pendidikan. Tujuan pendidikan Ika namun proses dalam mencapai tujuan bersifat bineka. Kurikulum yang memuat pokok-pokok pembelajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah yang tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya, maupun sarana-prasarana pendidikan. Maksud pendidikan kebinekaan adalah menghargai dan mengakomodir perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan kemampuan. Yang ketiga yaitu civis di era Orde Baru. Sekolah berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang berdasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif. Pembahasan kedua yaitu globalisasi pendidikan. Secara sederhana, globalisasi merupakan sebuah mesin penggerak perubahan sosial yang menghadirkan dua sisi yang berbeda tetapi saling mempunyai keterkaitan. Di satu sisi, globalisasi telah menghadirkan pemikiran yang mengarahkan dunia menjadi semakin seragam dan
terstandar melalui penyesuaian kebudayaan, teknologi, dan perdagangan yang berasal dari dunia barat. Tetapi di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan sensitivitas terhadap perbedaan budaya antar bangsa. Pada abad ke-21, perkembangan dan perubahan masyarakat akan terasa secara internal. Indonesia berada pada tataran kehidupan yang kritis di berbagai bidang, baik politik ekonomi maupun sosial budaya, termasuk bidang pendidikan juga. Dalam penyelenggaraan pendidikan telah mengalami berbagai perubahan. Pendidikan masyarakat Indonesia didasarkan pada paradigma baru yang mempunyai pandangan terhadap pendidikan secara holistik. Secara menyeluruh akan datang dan sedang terjadi perubahan besar dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia yang mulai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebinekaan. Menurut Tirto Harjo, mengatakan bahwa konstruk masyarakat masa depan digambarkan yang pertama, kecerdasan globalisasi, 2, perkembangan iptek yang semakin cepat, 3, perkembangan arus informasi yang semakin padat, 4, tuntutan layanan profesional di berbagai sektor pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu untuk menyerap dan memfilter berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara sistematis dalam menghadapi tantangan global dan sistem pendidikan, peserta didik merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas. Sebagai input pendidikan, peserta didik sesungguhnya merupakan subjek yang harus mengikuti proses pembelajaran. Istilah siswa atau murid sering juga disebut peserta didik yang mana pada hakikatnya memerlukan bantuan orang dewasa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi tidak terlepas dari seorang guru dan orang tua. Namun dengan globalisasi pendidikan juga mempunyai dampak positif. Yang pertama itu sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Misal, sistem pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk selalu bertatap muka secara langsung. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. Dengan e-book bisa diunduh dan langsung bisa menghemat pemakaian kertas. Juga dampak positifnya juga yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidik dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas pengajar akan terus meningkat. Yang keempat, yaitu mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Yang terakhir itu meningkatnya kualitas pendidikan. Pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Dengan adanya teknologi informasi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menghubungkan tulisan, gambaran, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu pengetahuan yang lainnya. Namun selain dampak positif dari globalisasi pendidikan juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam memengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi. Maka dari itu, agar moral siswa tidak semakin rusak, diperlukan kontrol dan perhatian dari orang tua siswa, guru, dan negara. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial.
Kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, sementara yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurangnya modal. Akibatnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan tidak dapat dibendung lagi. Yang ketiga, tergerusnya budaya lokal. Pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Misal, akibat arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sikap kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses telah berubah ke ranah pencapaian hasil. Akibatnya banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Yang terakhir, komersialisasi pendidikan. Saat ini banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat bisnis. Komersialisasi pada dunia pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidik menetapkan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut hanya mengedepankan laba yang diperoleh. Pembahasan terakhir, yaitu pendidikan di masa pandemi, masalah serta prospeknya. Pandemi COVID-19 juga dikenal sebagai coronavirus, adalah pandemi penyakit coronavirus yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang, yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Sejak saat itu, seluruh kebijakan pun mulai dibuat untuk minimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19, mulai dari social distancing, physical distancing, serta pembelajaran daring, yang mengharuskan seluruh peserta didik belajar dari rumah. Namun, dengan teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan mengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai kerjasama serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Masalah pendidikan yang timbul di masa pandemi. Yang pertama, siswa kurang mengetahui pembelajaran. Dengan berkurangnya waktu belajar tatap muka, tentu saja hal ini akan beresiko terhadap pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Ini juga berdampak pada peningkatan anak yang putus sekolah akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi ini dirasakan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Mereka secara khusus sulit belajar dari jarak jauh dengan efektif karena lebih memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru serta mengandalkan alat-alat dan terapi khusus agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua, krisis pendidikan. Besarnya kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu, mulai dari akses listrik, internet, serta kemampuan membeli pulsa dan komputer atau ponsel yang layak untuk belajar jarak jauh ternyata masih kurang memadai. KPAI menyebutkan bahwa masih banyak anak yang tak memiliki kebebasan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Inilah yang kemudian berdampak pada kehilangan kesempatan belajar yang layak. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah demi kesenjangan sosial dan ekonomi negara. Problematika yang dihadapi guru mengajar di masa pandemi. Yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint dan dalam bentuk video pembelajaran.
Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Terbukti dari pengalaman di lapangan, banyak siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring melalui chatting WhatsApp atau menelpon langsung kepada guru. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih lagi dalam pembelajaran daring. Memang ada sebagian guru mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, atau membuat media video pembelajaran sendiri dan sebagainya. Tanpa dinafikan juga, sejumlah guru mampu menguasai IT secara menyeluruh, hingga mampu memproduksi video pembelajaran yang menarik dan tidak sedikit yang menjadi YouTuber. Yang ketiga, keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini antara lain disebabkan aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu forum diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi. Kalaupun ada menu tersebut, banyak peserta didik tidak memanfaatkannya dengan baik. Sebab lainnya, peserta didik pada saat awal pembelajaran mengisi daftar hadir, setelahnya tidak aktif lagi sampai selesai waktu pembelajaran, pergi untuk melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Namun tidak boleh dinafikan sama sekali, banyak peserta didik benar-benar aktif hingga pembelajaran selesai, dan ada juga yang aktif tetapi tidak full sampai pembelajaran terakhir. Selain guru yang menghadapi problematika, peserta didik pun mengalami problematika yang dihadapi saat pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring, meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone, gadget, dan jaringan internet. Kurangnya kepedulian akan literasi dan pengumpulan tugas portfolio sering menghambat jalannya belajar dari rumah. Tugas yang seharusnya dikumpulkan dalam tenggang waktu 1 minggu sering molor menjadi 2 minggu. Kedua, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring. Kalaupun ada, itu milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Ada yang pulang di siang hari, sore hari, bahkan hingga malam hari. Sementara itu, umumnya jadwal pembelajaran daring di sekolah dilakukan mulai pagi hingga siang hari. Ketiga, sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru, baik melalui WhatsApp atau kelasnya. Keempat, mengingat perjalanan belajar dari rumah sudah berlangsung sekitar 6 bulan, sejak pertengahan Maret 2020. Menurut beberapa peserta didik, terlalu lama belajar dari rumah membuat mereka bermalasan dan membosankan. Prospek pendidikan selama pandemi. Yang pertama, menyiapkan inovasi pendidikan bagi tenaga pengajar. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada seperti media daring. Guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama, menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran, sehingga dapat memastikan siswa belajar di waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Guru juga harus memberikan tugas terukur, namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut.
Banyak lagi inovasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi memastikan pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. Selain guru, kepala sekolah juga harus berinovasi dalam menjalankan fungsi supervisi atau pembinaan kepada guru untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar telah dilakukan oleh guru dan peserta didik meskipun menggunakan metode jarak jauh atau dalam jaringan. 2. Pendidikan di era new normal. Banyak pro dan kontra terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Kegiatan pendidikan secara offline yang dipaksa untuk menjadi pendidikan secara online membuat hiruk-pikuk baik itu murid, guru, dan terlebih lagi orang tua. Anak-anak yang sudah dilanda kejenuhan karena dipaksa untuk tidak bersosialisasi dengan teman sebaya juga menjadi hal tersendiri perlu dikaji. Belakang ini disebabkan pandemi COVID. Istilah new normal kembali muncul dalam konteks yang lebih luas, seperti ekonomi, politik, kehidupan sosial, pendidikan, dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat awam, mulai dari hal yang paling sederhana seperti pemakaian masker, membersihkan tangan setiap kali setelah menyentuh pegangan pintu ataupun tombol ATM, menempatkan petugas pengukur suhu tubuh di pintu-pintu masuk pusat pembelanjaan dari kantor-kantor, hingga hal yang kompleks seperti dalam rumah dan seminar online. Dalam konteks pendidikan, disadari atau tidak, new normal telah mulai terjadi secara global sejak pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, di mana pendidik dan peserta didik hadir secara fisik dan di ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik, baik secara sinkron ataupun secara nirsinkron. E-learning nirsinkron dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun secara luar jaringan. Pada pembelajaran daring, pendidik dan peserta didik pada waktu yang sama berada dalam aplikasi atau platform internet yang sama dan dapat berinteraksi satu sama lain, layaknya pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini. Sedangkan pada pembelajaran luar jaringan, pendidik melakukan pengunggahan materi melalui web, mengirim lewat surat elektronik atau email, atau mengunggahnya melalui media sosial untuk kemudian dapat diunduh oleh peserta didik. Dalam cara luar jaringan, peserta didik melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa terikat waktu dan tempat. Di sisi lain, e-learning secara sinkron hanya dapat menjadi secara daring. Meskipun pada kenyataannya kegiatan belajar mengajar secara e-learning telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi dari sejak lama. Namun, cara pembelajaran seperti ini adalah kesadaran terhadap era Industrial Revolution, era yang membawa perubahan pada cara manusia dalam bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi saat pembelajaran di masa pandemi yaitu media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian pembelajaran dominan belum interaktif, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Pembelajarannya cenderung tugas online. Pembelajaran daring membawa dampak serta perubahan yang sangat besar dari berbagai aspek. Salah satunya adalah mempengaruhi proses belajar mengajar di berbagai sekolah. Tantangan pembelajaran daring bagi anak sekolah dasar adalah keterbatasan sinyal, minimnya pengetahuan tentang teknologi, harga kuota internet yang mahal, serta minimnya sarana dan prasarana. Selain itu, peluang pembelajaran daring bagi anak SD di berbagai sekolah adalah adanya keterlibatan orang tua sebagai guru, pengetahuan akan teknologi yang semakin berkembang, materi yang bisa diakses kembali, serta materi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.